Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Arnanda Saputra. Halo kawan-kawan mahasiswa yang menempuh mata kuliah etika bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh etika bisnis terhadap ketahanan nasional itu, dan akan kita bedah sedikit tentang bagaimana fungsi daripada etika bisnis untuk menggerakkan roda perekonomian sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Dan pekan depan, yaitu pekan terakhir kita memberikan materi, maka di situ akan dijelaskan bagaimana etika bisnis dalam kaidah ideologi Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, saat ini kita akan bedah dahulu bagaimana etika bisnis itu penting sekali untuk membangun sebuah ketahanan nasional. Kita lihat di dalam slide ini, bahwa saat ini saya beri judul etika bisnis dan ketahanan nasional. Kita bermula dari pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional ini tidak terlepas dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis ini tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya masyarakat. Dan masyarakat serta ekonomi bisnis tidak akan teratur berjalannya tanpa ada pemerintah yang mengatur jalannya kehidupan ekonomi dan bisnis. Berbeda dengan Amerika, yang mana kegiatan ekonomi adalah terpisah dari kegiatan penegaraan dahulu. Namun Amerika sekarang juga mau tidak mau, antara kepemerintahan dengan ekonomi dan bisnis juga ada korelasinya. Maka 3 komponen penting ini adalah, yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah ekonomi dan bisnis. Ini adalah komponen penting untuk dapat melakukan sebuah tindakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan berjalan tanpa adanya titik. Ya, tidak akan berjalan, yang dimaksud adalah tidak akan berjalan dengan baik, dengan sempurna, ya, tanpa adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa kita memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pembangunan nasional? Karena di dalam pembangunan nasional dan ilmu pengetahuan serta teknologi ini adalah kunci bagi negara Indonesia khususnya untuk dapat masuk kepada kancah persaingan global. Ya, walaupun kemarin ada salah satu webinar yang menyatakan bahwa pandemi corona ini itu meriset sebagian bentuk kehidupan global, ya, kepada menuju kepada suatu tatanan kehidupan yang baru. Tetapi tetap, walaupun kita, ya, tatkala dihadapkan pada pandemi ini, tetap masih dalam lingkup dapat berbisnis skala global. Buktinya, tatkala kita berinteraksi dengan mereka, kita masih dapat berinteraksi dengan mereka karena adanya teknologi, ya, berupa jaringan internet dan komputer serta handphone. Kita masih bisa melakukan bisnis digital dan lain sebagainya. Jadi persaingan global ini sampai hari ini tetap ada. Berikutnya adalah persaingan global ini dapat menentukan sebuah negara itu, ya, menentukan apa? Menentukan produktivitas dan efisiensi. Produktivitas negara itu untuk menjalankan perekonomian dan efisiensi negara itu untuk menggunakan anggarannya. Kalau di Indonesia adalah APBN. Bagaimana anggaran nasional, ya, ini dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya guna menunjang produktivitas.
Namun, apabila kita melihat problem atau permasalahan yang besar di negeri ini maupun negeri yang lain, permasalahan besar itu adalah korupsi dan kejahatan bisnis. Maka ini akan berpengaruh sangat kuat terhadap produktivitas dan efisiensi itu sendiri. Apa pengaruhnya? Yaitu adanya penurunan, ya, adanya penurunan kepercayaan masyarakat, adanya penurunan kepercayaan pemerintah, dan juga adanya penurunan ekonomi dan bisnis di dalam kegiatan pembangunan nasional. Seperti contohnya saat ini banyaknya kasus korupsi, belum lagi ada kasus-kasus lain yang memang itu betul-betul memerlukan keberanian KPK atau penegak hukum juga di negeri ini, yang mana rakyat sudah memahami betul bagaimana para koruptor-koruptor itu bereaksi, ya, lalu kemudian melakukan aksinya, dan bagaimana penegak hukum di negeri ini juga masih perlu adanya evaluasi untuk menangani para koruptor. Maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional itu. Sebaliknya pemerintah juga merasa dikritisi oleh rakyatnya, merasa bahwasanya rakyat yang kritis itu merupakan rakyat yang cukup membahayakan kepemerintahan, rakyat yang menyuarakan suatu suara itu dianggap sebagai suatu hal yang mampu menggoyahkan ketatanegaraan. Maka pemerintah biasanya juga menangkap, gitu ya, masyarakat yang kritis. Walaupun dari sisi kata kritis di sini adalah berbeda-beda tatanannya. Ada yang memang mengkritik dengan bahasa sindiran, tapi juga ada yang kritik secara terang-terangan dan juga mengkritik secara kasar. Maka di sini pemerintah pun merasa bahwasanya rakyatnya perlu untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum. Yang berikutnya adalah penurunan ekonomi bisnis. Kita ketahui bahwa akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pemerintah pun juga kurang akur terhadap masyarakatnya, maka terjadi suatu pergolakan-pergolakan dalam ekonomi bisnis. Bagaimana juga ada oknum-oknum pemerintah, oknum, ya, yang turut bermain di dalam perusahaan-perusahaan BUMN dan juga perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara, yang menimbulkan suatu kerugian yang besar terhadap negara itu sendiri. Maka ini juga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Kita next. Adanya sebuah akulturasi, perpaduan antara etika dan bisnis. Tidak bisa kita pisahkan sendiri-sendiri. Etika adalah etika, bisnis adalah bisnis. Tidak bisa demikian di Indonesia. Bahkan di dunia, bahwasanya bisnis tanpa memandang etika adalah bisnis yang buruk. Bisnis tanpa memandang etika adalah bisnis yang menghalalkan segala cara yang berdampak kepada hancurnya suatu perekonomian negara, yang berdampak kepada suatu ketidakpuasan rakyat, yang berdampak kepada perpecahan, ya, antar golongan, dan bahkan dapat menjadikan negara itu menjadi negara yang lemah. Etika tidak terlepas dari nilai dan moral. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang kedua, bahwasanya etika itu sangat terkait dengan nilai-nilai dan moral. Nilai yang memang itu adalah dapat dinilai oleh masyarakat, dan moral adalah sebuah tata cara bagaimana kita berperilaku etis di dalam masyarakat, di dalam bersosial. Nilai dan moral ini bersifat abstrak, nggak nampak. Namun sebaliknya, bisnis
Bisnis itu adalah hal yang terkait dengan keputusan dan keuntungan. Bisnis adalah konkret, bisnis adalah real. Tatkala etika yang abstrak dengan bisnis yang real ini dipisah, maka etika hanya wilayah dalam ruang orang-orang keagamaan, etika hanya ada di wilayah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang berada di balik layar. Artinya adalah dia adalah jiwa pertapa, ya, yang tidak mau dengan kehidupan dunia, atau mungkin hanya batas interaksi sosial di wilayah saja. Begitu pula tatkala bisnis itu dipisah, maka bisnis ini tidak akan membuat seseorang itu berperilaku selayaknya manusia, namun berperilaku selayaknya makhluk yang memang mereka hanya ada kompetisi dan saling membunuh. Membunuh dalam artian di sini bukan membunuh secara fisik, tapi dapat pula membunuh secara mental dan juga usahanya. Yang ada adalah persaingan keras, persaingan ketat tanpa adanya etika, rambu-rambu, norma-norma dan nilai serta tatanan yang ada. Isinya hanya kalah dan menang, isinya adalah jatuh menjatuhkan. Ini yang kita terenyuh, bukan saja hanya di negeri ini, namun di lingkup global, bahkan antar negara, ini sudah ada di depan mata kita. Maka apabila etika dengan bisnis kita gabung, maka adanya juga perpaduan antara nilai dan moral dengan keputusan dan profit itu sendiri. Di dalam mengambil sebuah keputusan, seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan pasti akan memikirkan masyarakat sekitarnya, pasti akan memikirkan karyawannya, pasti akan memikirkan penanam sahamnya, pasti akan memikirkan seluruh stakeholdernya. Karena mereka semua adalah manusia yang memiliki hati nurani, memiliki akal pikiran, dan memiliki perasaan. Sehingga apabila nilai dan moral ini mewarnai sebuah keputusan untuk mengambil keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang bersifat berkah. Baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk karyawannya, baik untuk masyarakat, baik di dunia dan baik di akhirat. Maka tidak ada salahnya apabila yang abstrak itu kita gabungkan kepada yang konkret, yaitu etika digabungkan dengan bisnis menjadi etika bisnis, maka ini akan menjadi bisnis yang top, bisnis yang brilian, bisnis yang hebat, bisnis yang bagus. Hal positif di dalam bisnis inilah yang disenangi oleh masyarakat, yang membantu masyarakat membuka lapangan pekerjaan, memberikan solusi perekonomian, melancarkan distribusi, membantu pihak-pihak yang memang perlu dibantu untuk usahanya. Contoh adalah bagaimana kerjasama antara perusahaan besar dengan UMKM. Kerjasama ini bukan kerjasama saling bersaing, yang besar ingin besar dengan mematikan UMKM, tetapi sebaliknya, yang besar ingin membesarkan UMKM sehingga tatkala UMKM itu besar, sama-sama besarnya, yang tadinya hanya usaha dagang, yang tadinya hanya usaha kuliner pinggir jalan, lalu kemudian dia bangkit menjadi perusahaan yang besar, dan kalau sama-sama besar, bukan saling membunuh, tetapi saling bekerja sama. Inilah yang paling bagus. Ideal, secara teoritis, dan apabila kita berharap adalah teori dan praktik. Bisnis yang positif adalah bisnis yang memperhatikan rambu-rambunya. Ada boleh, ada tidak boleh, ada halal, ada haram, ada dianjurkan, ada yang memang dilarang. Dan ini adalah sifat dasar dari manusia, yaitu manusia mengetahui yang baik dan buruk, mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan iman, hati nurani, dan akal pikiran. Maka dari itu, etika bisnis adalah suatu hal yang paling penting untuk dipelajari di dalam membangun attitude bisnis,
sebelum dia atau sebelum mahasiswa menjadi seorang pemimpin di dalam suatu organisasi bisnisnya, sebelum mahasiswa menjadi seorang karyawan, sebelum mahasiswa menjadi seorang pengusaha, bahkan sebelum mahasiswa menjadi seorang manajer dan direktur nantinya. Kita lanjut. Bagaimana etika bisnis ini berperan pada ketahanan ekonomi, khususnya ketahanan ekonomi suatu negara? Yang pertama, kita melihat bahwa kumpulan dari masyarakat yang berbisnis, kumpulan dari masyarakat yang menjalankan sebuah usahanya, pasti itu disebut perusahaan, entah kecil entah besar. Perusahaan itu berperan penting di dalam membangun sebuah ketahanan ekonomi, karena perusahaan ini menggerakkan komponen-komponen ekonomi, menggerakkan sendi-sendi keuangan, menggerakkan personel-personel, yang personel ini pun juga dia menggerakkan komponen ekonomi yang tadi kita sebutkan. Berikutnya, ketahanan ekonomi ini berdampak kepada kesejahteraan. Semakin baik ketahanan ekonomi suatu negara, semakin baik kesejahteraan masyarakat itu. Ketahanan ekonomi itu juga didasarkan atas regulasi pemerintah yang memudahkan masyarakatnya, tapi juga mengatur kebaikan-kebaikan di dalam bisnis itu sendiri. Hukum harus ditegakkan, supremasi hukum harus kuat. Itu pula masyarakatnya harus mendukung. Masyarakat boleh mengkritisi pemerintah, namun masyarakat tidak boleh menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak etis. Terlebih lagi, masyarakat menolak hukum-hukum yang positif dari pemerintah. Maksud hukum positif ini adalah hukum yang baik, hukum yang mengatur kehidupan masyarakat yang baik, ditolak oleh masyarakat karena sebuah kepentingan individu, karena sebuah kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga di dalam etika itu mementingkan masyarakat banyak adalah lebih dipentingkan dan diutamakan, lebih dikedepankan daripada mementingkan individu, daripada mementingkan golongannya. Sebagaimana dalam era pandemik ini, bahwa keselamatan rakyat Indonesia, keselamatan masyarakat itu lebih dikedepankan daripada keselamatan diri sendiri dan daripada suatu kesejahteraan personel dan golongan. Maka dari itu negara menghimbau adanya bagaimana masyarakat ini mampu untuk betul-betul memperhatikan kehidupannya, gimana kehidupannya yang menjaga kehidupan yang bersih, memakai masker, sering cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Ini salah satu aturan-aturan. Namun kita masih dihadapkan pada problematika baik masyarakat itu sendiri maupun komponen-komponen atau oknum-oknum di dalam kepemerintahan yang ada. Perusahaan apabila dia menggunakan cara etis untuk meraih benefit itu adalah keuntungan bukan hanya didasarkan uang semata, tetapi juga didasarkan atas hal-hal yang bersifat positif lainnya. Boleh jadi perusahaan ini rugi, namun perusahaan ini sudah berkontribusi besar terhadap masyarakat. Contoh, perusahaan tatkala di era pandemik ini, perusahaan kasnya sudah menurun, tetapi perusahaan ini masih mau menyumbang masker, hand sanitizer, dan masih mau membuka lapangan pekerjaan, atau minimal adalah memikirkan bagaimana kesejahteraan karyawannya agar tidak di-PHK. Keuntungan boleh nol. Yang pemilik perusahaan boleh mendapatkan sedikit saja daripada persentase keuntungan, tapi bagaimana karyawan tetap mendapatkan haknya. Secara profit, perusahaan tidak mendapatkan profit dari sedikit. Bahkan pemilik perusahaan bisa jadi rugi. Tapi secara benefit, perusahaan itu betul-betul dikenang oleh masyarakat, betul-betul dinilai bagus oleh masyarakat, dan insya Allah kalau pandemi ini sudah berakhir, maka masyarakat giliran yang menolong perusahaan itu. Ini adalah perusahaan saya, perusahaan yang memperhatikan hajat hidup saya, kesejahteraan saya. Maka masyarakat secara otomatis hati nuraninya tergerak untuk membantu perusahaan yang saat ini hampir semua lini perusahaan stagnan. Ya, minimal bertahan, bahkan ada yang turun. Bahkan kemarin saat webinar saya mendapatkan kabar bahwa di dunia itu pertumbuhan ekonominya di tahun ini, masa pandemik ini paling banter minus 7%. Ini adalah
suatu yang kita berdoa ya, kita berdoa kepada Allah agar tidak terjadi sebagaimana yang diprediksi. Berikutnya adalah ketahanan ekonomi. Yang tatkala perusahaan itu betul-betul mengharapkan benefit karena tata cara yang etis, dengan tata cara yang etis, dan tatkala sudah terjadi ketahanan ekonomi sehingga masyarakat ini percaya kepada pemerintah, masyarakat ini percaya kepada perusahaan, masyarakat ini percaya kepada komponen-komponen bisnis, maka masyarakat secara otomatis ikut andil dalam memajukan perusahaan sebagaimana yang tadi saya katakan. Berikutnya, apabila sudah tercapai sebuah kesejahteraan meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat, maka masyarakat secara otomatis akan mengembangkan kompetensinya. Masyarakat mau belajar, masyarakat semangat di dalam menjalankan bisnis yang etis, masyarakat mau belajar untuk membantu komponen-komponen yang memang perlu untuk dibantu, khususnya komponen bisnis, pemerintah, perusahaan menengah ke atas, dan terlebih adalah komponen di atas juga mau membantu komponen yang di bawahnya, yaitu UMKM. Ini yang paling penting di negeri ini adalah UMKM. Jangan sampai UMKM ini ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai Baitul Mal wa Tamwil ya, ditinggalkan begitu saja. Dan komponen-komponen kerakyatan yang lainnya. Tanpa adanya UMKM atau komponen keuangan kerakyatan seperti Baitul Mal wa Tamwil, tatkala ini diabaikan, maka tidak ada yang namanya perusahaan besar. Tanpa adanya masyarakat miskin, tidak akan ada masyarakat kaya. Kaya miskin itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruhnya kaya bukan dunia namanya. Kalau seluruhnya miskin bukan dunia namanya. Kalau seluruhnya kaya, maka ekonomi akan mandek karena semua sudah tidak membutuhkan. Kalau semuanya miskin, maka masalah juga ada pada dunia. Karena kemiskinan itu juga dapat menimbulkan kriminalitas dan dampak yang lainnya. Berikutnya adalah tatkala perusahaan itu mendapatkan profit saja, memikirkan profit saja, uang dengan cara yang non etis, tidak etis. Di masa pandemik menumpuk masker pada saat masker ini dibutuhkan, sudah menumpuk masker dijual dengan harga yang sangat tinggi sekali. Akhirnya masyarakat tidak ada yang percaya. Kalau hari ini ada yang menjual masker satu box seharga 1 juta, ramai di trending Twitter, ramai bulian-bulian yang masuk kepada ini adalah karena mereka para penimbun betul-betul tidak memahami tentang etika di dalam berbisnis. Sesuatu yang dibutuhkan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok, termasuk hand sanitizer dan juga masker pada saat pandemi ini merupakan kebutuhan pokok. Maka tatkala itu dibutuhkan oleh masyarakat, dia simpan, dia timbun. Dan kalau masyarakat kelimpungan mencari itu tidak ada di mana-mana, dia keluarkan dengan harga mahal. Ini namanya sudah melanggar sebuah etika bisnis. Andil masyarakat ini juga akan menurunkan kepercayaannya. Tatkala ketahanan ekonomi melemah, andil masyarakat itu bukan bukan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap komponen-komponen bisnis, tetapi justru menurunkan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, komponen-komponen bisnis itu sendiri, maka terpecahlah kelas-kelas yang ada. Mereka sendiri membentuk sebuah gambaran bahwasanya ini ada kelas berjuis, ini ada kelas buruh, ini ada kelas menengah ke bawah, yang mana kelas yang bawah dengan kelas yang atas saling bersikut-sikutan. Akhirnya muncullah ideologi-ideologi yang tidak diinginkan, ideologi yang mau merubah tatanan negara, bahkan mau merubah ideologi yang telah disepakati oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Ini yang tidak diperkenankan. Karena suatu etika bisnis yang dilanggar, sepele kelihatannya, tetapi itu sudah menyeluruh di dalam suatu negeri, menyeluruh di suatu komponen wilayah negeri. Seperti contohnya misalkan ASEAN, atau mungkin di Uni Eropa dan sebagainya. Ini dapat merusak tatanan sendi-sendi perekonomian suatu negeri dan suatu kawasan. Apalagi di Indonesia, jangan sampai ideologi Pancasila yang memang sudah disepakati seluruh
komponen. Umat Islam juga sudah setuju. Umat Nasrani dan lainnya juga sudah oke. Tatkala sila satu, ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tadinya piagam Jakarta tidak disetujui oleh elemen yang lain. Maka umat Islam legowo, ya sudah, hanya ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata itu dihapus. Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan, tidak ada permasalahan. Tapi kenapa kok kita permasalahkan lagi ideologi ini? Apakah ada sesuatu yang tidak puas dalam diri mereka, ya, melihat bagaimana ketimpangan bisnis ini, ketimpangan perekonomian di negeri ini, ketimpangan para pelaku bisnis yang kurang etis? Maka marilah kita duduk bersama. Jangan falsafah negara ini, landasan negara ini kita ubah hanya urusan-urusan hanya untuk kepentingan suatu pihak dan golongan. Itu tidak betul, itu tidak benar. Apabila kesejahteraan sudah menurun, akibat kepercayaan masyarakat sudah tidak ada, ketahanan ekonomi sudah lemah, kesejahteraan menurun, yang terjadi kerugian moral dan material dalam jangka panjang dan pendek. Suatu negara akan hancur, suatu negara akan pecah, suatu negara akan bangkrut karena memang suatu tindakan-tindakan bisnis menyepelekan suatu kesalahan yang fatal, walaupun kecil, itu berbahaya sekali. Setiap kesalahan itu fatal. Maka dari itu perbaiki. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu tempatnya taubat. Maka dari itu tatkala sudah salah, tidak merasa salah, malah mengajak temannya berbuat salah dan mengajarkan kesalahan itu kepada satu kelompok dan golongan, suatu tatanan, bahkan nilai-nilai dan merubah moral dan etika, bahkan merubah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, ini fatal. Maka dari itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan dan oknum-oknum yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan golongannya daripada mementingkan kesejahteraan negara ini, daripada mementingkan bagaimana perdamaian negara ini. Jadi kita betul-betul menolak paham yang menolak ketuhanan, karena etika moral itu dilandaskan oleh ketuhanan. Zat yang memiliki etika dan tatanan-tatanan yang paling baik adalah zat yang maha baik, zat yang maha suci. Dialah yang betul-betul memberikan ajaran kepada manusia, ajaran kepada makhluk-makhluknya melalui nabinya dan rasul-rasul yang diutus, melalui kitab-kitabnya yang sudah diajarkan rasulnya kepada kita manusia untuk berperilaku etis, berperilaku baik, tidak hanya ke atas tetapi juga horizontal. Sumbernya itu dari Allah, sebenarnya dari Tuhan yang Maha Esa, sebenarnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, bukan dari pemikiran-pemikiran manusia yang tanda tanya, beraba-raba. Tidak. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pasti. Dialah yang memberikan etika itu dan mengajarkan etika itu kepada manusia. Andai kata Allah tidak mengajarkan etika itu kepada manusia, maka manusia itu hanya meraba-raba. Tatkala manusia itu meraba-raba, nafsunya lebih dikedepankan daripada akalnya. Maka apalah manusia berbeda dengan hewan? Tidak. Hewan tidak diajarkan etika. Hewan tidak diberikan akal. Maka yang dikedepankan hewan adalah membunuh dan dibunuh. Ya, nafsunya dikedepankan, saling mengalahkan. Kecuali di dalam satu golongannya saja. Berikutnya adalah kerjasama antar bisnis. Kerjasama antar bisnis ini kita melihat komponen masyarakat. Masyarakat itu perlu hidup, masyarakat perlu nafkah, masyarakat perlu kebutuhan pokok, maka bergeraklah ekonomi dan bisnis ini. Baik masyarakat kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah ke atas dan menengah ke bawah harus saling bersinergi, bahu-membahu dan bekerja sama. Perusahaan besar harus bekerja sama dengan UMKM, menyuplai barang dengan harga yang pantas, memberikan kebaikan pada UMKM. Bank-bank
ya, juga memberikan pinjaman-pinjaman lunak kepada mereka. Kalau perlu tanpa bunga, bagi hasil saja. Tapi kita nggak bahas ekonomi syariah ya. Jadi saya tidak berdalam untuk itu. Harus bersinergi di sini. Ya, setelah adanya suatu sinergi, komponen-komponen itu saling mendukung, saling membantu, tidak saling iri, ya, tidak saling dengki, saling membantu. Maka tatkala sudah bersinergi, di sini perputaran uang dan barang itu akan lancar. Perputaran uang dan barang itu akan seimbang. Demand and supply itu tidak akan menjadi masalah. Ya, kalau kita mempelajari bagaimana tatanan pasar bebas, maka demand and supply itu terbentuk di pasar, dan terbentuk di dalam oknum-oknum yang memang memonopoli, oknum-oknum yang memang membentuk harga, sehingga harga menjadi tidak wajar. Gairah ekonomi dan bisnis akan tumbuh. Karena pasar itu menemukan keseimbangannya sendiri. Keseimbangan pasar itu ditentukan oleh bagaimana interaksi antar manusia. Interaksi antar manusia, kebaikannya ditentukan oleh moral dan etika. Dan moral dan etikanya ditentukan oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka secara tidak langsung Allah lah yang membentuk keseimbangan pasar itu, Allah lah yang menjadikan pasar itu harganya ini relatif stabil, atau harganya menjadi sesuatu yang tidak menentu. Subhanallah, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya yang membentuk harga itu adalah Allah. Maksud beliau adalah bahwasanya keseimbangan pasar itu adalah pasar menemukan keseimbangannya sendiri. Keseimbangannya itu terjadi karena ada interaksi penjual dan pembeli, baik secara sederhana maupun kompleks. Tatkala memang di sini interaksi, kebaikan interaksi itu ada dalam keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalankan etika itu di dalam berbisnis itu merasa diawasi, merasa diperhatikan, sehingga dia tidak berbuat macam-macam, kecurangan, korupsi, kolusi, nepotisme. No way, nggak ada jalan untuk itu. Tatkala gairah ekonomi dan bisnis, keseimbangan pasar ini, keseimbangan perputaran uang dan barang terjadi, gairah ekonomi dan bisnis bangkit, kesejahteraan masyarakat tercapai. Disinilah lahir ketahanan ekonomi nasional, yang nantinya juga kembali kepada masyarakat, yang nantinya juga kembali kepada keutuhan bangsa negara, yang nantinya juga kembali kepada kebaikan pemerintahan juga. Maka inilah yang dapat kita bahas, yang dapat kita renungi, yang dapat kita pikirkan adalah apa dan bagaimana kita ini harus bertindak untuk membangun negara ini ke depannya, agar jangan sampai negara ini bubar sebagaimana Majapahit yang berusia 72 tahun. Setelah Majapahit mampu mengklaim, mampu menyatukan Nusantara di bawah Panji Hayam Wuruk, pada saat itu yang menggerakkan adalah Patih Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada. Nah, sumpah palapanya, saya tidak akan pernah makan rempah-rempah yang berupa pala sampai Nusantara ini bersatu. Setelah dapat dipersatukan Nusantara ini, ternyata tidak jauh dari persatuan Nusantara Majapahit ini. Majapahit berusia 72 tahun hilang lenyap di tulang bumi, sampai hari ini hanya ada tersisa pecahan-pecahan sejarah puing-puingnya. Dan tatkala kita menyatakan mana keturunan Majapahit, akan susah untuk mencari jejak-jejaknya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, silakan untuk dimaafkan. Dan juga apabila ada pertanyaan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Saya Ananda Haji Saputra menyatakan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.